Halo, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Supardi dengan NPM 247828033 dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas IoT lagi hands-on ya. Dan kita sampai di week 4 yaitu koneksi ESP32 ke MQTT broker menggunakan Eclipse Mosquito localhost. Gimana cara kita pakai localhost? Yaitu kita akan membuat localhost sendiri menggunakan Docker. Ya. Nah, jadi di sini kita install dulu si Dockernya karena kita sudah install di praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mendownload si image-nya terlebih dahulu. Image-nya si Mosquito ya. Gimana cara carinya? Kita bisa pakai dua cara ya. Kita bisa cari di sini langsung. Nah, tap saja mo Mosquito Eclipse Light version. Kita bisa download. Nanti ini kan saya sudah download, tinggal di run. Nah, kalau tidak, kita bisa menggunakan perintah dokeran yang ada di lapak saya. Nah, cek ke lapak saya. Nah, ya, ini tujuannya ya. Eh, kalau kemarin kan kita gunakan si apa broker yang publik ya. Nah, itu rawan sekali terlihat oleh orang lain gitu. Tapi dan juga rawan juga karena koneksivitasnya bisa saja lambat karena memang dipakai buat banyak orang. Tapi kalau misalnya kita pakai localhost itu bisa lebih cepat gitu. Nah, di sini alat yang dibutuhkan itu ada device yang kita pakai bisa laptop atau PC, terus dock desktop, Mac MCU, sensor DHT32, kabel USB, terus Arduino IDE, dan 3 aplikasi MQTT-X. Ini dasar teorinya. MQTT bekerja di model komunikasi publish subscribe dan model ini terdapat 3 komponen utama yaitu publisher. Nah, ini yang sudah seperti saya jelaskan seperti di awal tadi. Nah, ini jadi kita akan membuat dulu ya. Hmm, Nah, ini kita juga bisa pakai image-nya itu kita gunakan perintah docker pull eclipse mosquito. Nah, mosquito tergantung versionnya. Nanti kalau kita cari di Docker Hub itu ada yang light version, tapi di sini saya pakai yang mosquito biasa ya. Terus kalau selesai kita buat di konfigurasinya membuat file ini. Kita bisa buat di sini di serial ya. Langsung dari sini bisa, dari command prompt kita juga bisa. Nah, kita misalnya di sini terus kita nanti klikkan add hilang. Kita mkdir mkdir di mosquito itu config data sama log. Selanjutnya untuk konfigurasi si notepadnya, nah karena kita sudah menggunakan password juga, jadi ininya agak banyak ya si isi filenya. Misalnya kita cek di sini, kita pakai ini aja. Uh, Mohon maaf. Ya. Jadi dia karena kita pakai notepad C, jadi kita pakai notepad, jadi dia akan otomatis masuk ke dalam notepad. On. Nah, harga kita sudah buat ada isinya di sini. Nah, di sini isinya ada listener ya atau portnya itu. Kita gunakan listenernya yang 1883. Kenapa? Karena Mosquito itu kan emang dasarnya 1883. Di sini anonymous-nya pakai anonymous atau enggak. Kalau anonymous itu berarti anonymous ya atau anonymous itu berarti dia mengizinkan siapa saja masuk. Jadi nggak perlu pakai password. Tapi karena kita pakai password, jadi kita falsekan ini. Nah, terus ini ada password filenya, mosquito file. Dan ini persistennya, locationnya di sini data ya. Di data. Tadi kan kita udah buat mkdir tadi ya, yang data juga ada. Terus itu mktitl juga ada. Oke, seperti itu. Nah, kita exit saja karena kita sudah ada tadi ya. Selanjutnya, untuk menginstal atau membuat sebuah
apa kontainer ya. Nah, kontainer itu ada menggunakan beberapa cara. Nah, tapi di sini saya menggunakan yang Dockeran. Dockeran ini. Kenapa saya menggunakan Dockeran? Karena Dockeran itu dia bisa langsung langsung jalan gitu. Kalau misalnya kita pakai Docker, kalau kita pakai Docker kontainer create, nah itu dia nggak langsung run. Nah, ini dia juga lebih mudah ya terlihatnya. Nah, ini portnya. Di sini tapi saya menggunakan port yang kalau di punya saya, ini saya menggunakan port yang 1883 karena waktu itu memang agak ada error-error. Jadi saya ganti. Dan ya nanti kalau dijalankan dia akan langsung membuat sebuah mana? Nah, ini. Dia akan membuat sebuah kontainer. Ini kenapa namanya begini ya karena memang sudah terulang-ulang kemarin karena beberapa hal. Nah, ini namanya ini. Terus cara mengatur mengatur passwordnya seperti gimana gitu kan. Nah, dari sini saya menggunakan passwordnya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang berbeda ya karena kemarin itu kan kita menggunakan public. Jadi MQTT servernya itu dia tadi kemarin pakai kita pakai yang public ya. Jadi coba kita cek MQTT ya. Nah, kita pakai broker infect. Nah, nah, ini kita pakai ini ya. Ini yang public tapi karena kita pakai localhost sekarang, nah, localhostnya dari si broker, makanya kita menggunakan IP kita. Ceknya gimana ya? Tinggal cek aja di sini IPA. Ya, IP config ya. IP config nanti dia akan muncul IP kita di sini. Ini kita bisa kalau saya akan menggunakan wireless LAN jadi ya IP-nya ada di wireless LAN. Kalau misalkan pakai kabel ya, itu ya berarti nanti ada di local area network. Bukan yang wireless pokoknya. Internet adapter ya. Ya, seperti itu. Terus ini ada passwordnya. Ini password, terus ini username, ini passwordnya. Topiknya masih sama. Terus ini wifi-nya connectionnya saya masih pakai connection saya. Jadi kita tinggal jalankan. Nah, gimana cara kita bisa mengatur ini selain daripada di sini? Kita juga harus membuat database-nya di dalam MQTT kita atau di Docker kita. Itu dengan cara saya agak lupa tapi di sini sudah ada ya. Kita pertama masuk dulu ke sini. Itu ke dalam si Docker-nya, Docker accept MIT ya, MQTT-nya. Ke dalam MQTT-nya dengan perintah ini. Nah, tapi namanya kita harus samakan ya karena ini namanya agak tricky, agak aneh ya. Jadi kita samakan dulu namanya. Paste. Nah, seperti ini lalu kita masuk. Nah, maka dia akan masuk ke dalam si MQTT-nya. Lanjut, setelah itu kita akan membuat password ini. Password minc mqtt config password file. Jadi dia akan membuat sebuah file atau directory bernama password file. Terus kita akan menambahkan sebuah usernya. Ini usernya. Nah, ini kita bisa coba kita buat saja ya. Tapi kita ganti namanya menjadi alaka aja. Terus nanti kita bisa ubah passwordnya di situ. Kita ubah aja ya pas. Kita paste alaka. Oke. Password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama ini ya. Oke, lanjut di enter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Why it was visible? It's not true. Kan 1 2 3 4 5 6 namanya lah. 1 2 3 sudah ya. Hmm?
Yes. What? Kan maksudnya kamu the future version will refuse to load file running to fix her own root. Itu kalau warning the group is not root. Ya. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, nanti sih ya mungkin ini ada beberapa kesalahan ya, intinya seperti itu seharusnya. Tapi ya kita lanjut saja. Ini passwordnya seperti itu, kita sudah buat. Lanjut nanti ke dalam mana tadi? Oh ya, kita langsung jalankan ya. Kita coba jalankan, kita colokkan dulu kabel kita. Nah, kita colokkan lalu toolsnya kita atur ya. Seperti ini COM, terus boardnya nanti kita atur juga. Tapi karena sudah diatur, jadi dia langsung saja. Sama ya cara mengaturnya. Jalankan. Oh, sudah jalan ya. Udah masuk, sudah langsung jalan. Nah, si MQTT-nya, oh maksud itu sudah jalan ya. Lalu kita disconnect dulu. Nah, nanti kita buat kalau yang tadi itu masih sama ya. Mungkin agak berbeda di sini. Kita edit. Ini maksud itu lokal, terus hostnya ini IP, kita gunakan IP kita. Terus ini password sama username, jangan lupa kita masukkan di sini. Oke, terus kalau di edit sini, oh ini sama ya. Seperti itu. Langsung connect. Nah, kalau sudah connect dia akan muncul seperti ini. Seperti ada munculkan temperatur dan juga humidity. Ya mungkin seperti itu saja untuk praktikum saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang.